Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Siapa yang bersukacita pada hari ini? Saya. Mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Ikuti gerakan kakak-kakak di sini ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Yuk adik-adik semua, kita mau dengerin firman Tuhan. Kita siapin hati kita kasih yang terbaik buat Tuhan.
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau buka telinga kami lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana teman-teman? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap, mari kita lipat tangannya dan tutup mata kamu. Bapa dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami meminta Engkau menolong kami agar kami bukan hanya bisa menjadi pendengar dengan baik, tetapi yang penting kami juga bisa melakukan firman-Mu dengan lebih baik lagi. Dan kami bisa bertumbuh semakin mencintai dan taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati kami semua, haleluya, amin. Wah, hari ini laku juga daganganmu. Ya, tidak selaku biasanya sih. Tapi lebih baiklah, setidaknya ada 2 ekor burung yang laku terjual. Oh, ya lumayan sih kalau cuma 2 ekor burung. Emangnya siapa yang beli burungmu itu? Tadi ada satu bapak dengan seorang istrinya. Mereka berdua membeli burung karena katanya mau memberikan persembahan. Mau memberikan persembahan ke bait Allah. Gitu katanya. Persembahan apa? Persembahan kan biasanya berupa uang koin. Kau jangan salah. Bapak dan ibu tadi, pasangan tadi itu membawa bayi dalam gendongannya. Dan untuk itulah mereka membeli burung. Karena burung itu mau digunakan untuk mempersembahkan persembahan karena si bayi kecilnya itu mau dipersembahkan kepada bait Allah. Hah? Apa kau bilang? Apakah aku tidak salah dengar? Bayi masih kecil mau dikasih ke bait Allah. Memangnya bapak dan ibu itu tidak suka dengan kelahiran anaknya itu? Ada-ada saja kau ini. Bukan begitu sobat. Kau pasti belum pernah tahu. Kalau bayi masih kecil biasanya dipersembahkan ke bait Allah. Namanya bukan diberikan. Bukannya lalu bayinya tidak disayang lalu dibuang dikasih ke bait Allah. Bukan. Tapi si bayinya itu mau diberikan kepada Allah yang artinya dinyatakan bayi itu adalah miliknya Tuhan Allah. Gitu. Oh ya ampun, aku kira pasangan yang kau ceritakan itu tidak mengasihi anaknya sampai mau dibuang dan diberikan ke bait Allah. Baiklah, mudah-mudahan burung daganganmu itu cepat habis ya. Besok kalau aku lewat lagi, aku harap daganganmu cepat habis. Dan makin banyak lagi orang-orang yang mempersembahkan anaknya ke bait Allah. Agar anaknya kalau sudah besar nanti menjadi orang yang hidupnya menyenangkan Allah. Bukankah begitu maksudmu? Kau betul sekali. Teman-teman, begitulah yang terjadi zaman dulu. Di Alkitab itu diceritakan waktu bayi Tuhan Yesus masih kecil sekali. Masih termasuk bayi nih. Kalau zaman sekarang disebutnya orok. Masih digendong-gendong, ditimang-timang. Dibawa sama yang namanya Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Papa Yusuf dan Mami Maria. Orang tuanya Tuhan Yesus di dunia ini. Mereka mau mempersembahkan Tuhan Yesus ke bait Allah. Dan seperti yang tadi, maksudnya bukannya bayi Yesusnya dikasih gitu. Aku tidak mau mengurusnya. Nih bayi Yesus, bukan. Tapi bayi Yesus mau diberikan atau dipersembahkan ke gereja zaman dulu disebutnya bait Allah. Yang artinya bayi Yesus mau ditandai atau ditunjukkan bahwa bayi Yesus itu adalah miliknya Tuhan Allah. Sebenarnya bayi Yesus itu ya Allah sendiri. Karena Tuhan Yesus itu kan Allah, Tuhan kita. Tapi Tuhan Yesus mau kasih contoh. Seakan-akan dia itu seperti bayi-bayi biasanya yang memang kalau dari kecil harus diberikan sebagai tanda bahwa hidupnya bayi itu adalah miliknya Tuhan Allah. Jadi Tuhan Yesus walaupun dia sendiri Allah tapi dia ngasih contoh seakan-akan dia tuh bayi biasa.
Mengerti ya adik-adik ya? Dan sebelum sampai ke bait Allah di perjalanan, kalau untuk kebiasaan zaman itu mempersembahkan anak harus membawa persembahan bukan berupa uang, tapi berupa burung. Ada burung yang harganya 1 ekornya 2 duit. Kalau zaman dulu dibayarnya pakai 2 uang logam. Nah, jadi teman-teman, Bapak Yusuf melewati tukang penjual burung, dia membeli burung dan setelah itu dia pergi ke bait Allah dan bertemu dengan orang yang tinggalnya di bait Allah. Kalau kayak sekarang disebutnya Om Pendeta. Dan satu lagi ada ibu-ibu juga yang kalau sekarang disebutnya full timer gereja. Nah, si Om Pendeta yang zaman dulu itu disebutnya Bapak Simeon. Simeon. Dan kalau si ibu yang zaman dulunya itu full timer gerejanya, zaman dulu namanya Hana. Ibu Hana. Nah, jadi teman-teman, waktu Tuhan Yesusnya dibawa sama Bapak Yusuf dan Ibu Maria ke bait Allah, dari kejauhan itu yang namanya Bapak Simeon dan Ibu Hana. Bukankah itu adalah bayi yang terlahir oleh Roh Kudus, Allah sendiri, Sang Mesias itu? Aku merindukannya. Di masa tuaku akhirnya aku bertemu langsung dengan Allahku yang masih berupa bayi kecil yang lucu. Lalu diangkat bayi Yesusnya itu, diangkat ke atas, digendong. Ya Allahku, ya Tuhanku, aku bersyukur aku diberi kesempatan bertemu denganmu melalui bayi kecil ini yang adalah Engkau sendiri ya Allah. Aku persembahkan bayi kecil ini yang adalah Engkau sendiri kepadamu ya Allah. Gitu teman-teman. Seperti kalau zaman sekarang juga di gereja-gereja tertentu ada yang namanya ibadah penyerahan anak. Sekali lagi bukannya anak kecilnya itu tidak disayang papi maminya lalu dikasih ke gereja. Pak Pendeta, saya repot ngurus anak, biayanya besar. Nih bayi saya, nih kasih tuh bayinya ke Pak Pendeta daripada kita yang ngurus. Jangan, kasih. Bukan begitu teman-teman. Tapi maksudnya hidup kita dari sejak kecil harus diberikan kepada Tuhan. Artinya kita harus mau diatur sama Tuhan. Karena kita ini miliknya Tuhan. Sekali lagi kita ini miliknya Tuhan. Mau diatur gimana sih maksudnya? Maksudnya kita harus hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Seperti yang Tuhan Yesus mau. Misalnya nih, minggu lalu kamu sudah belajar kan bagaimana kita mau dipakai Tuhan seperti orang-orang di Alkitab itu. Ada Esther, ada Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, ada Yunus, ada Nehemia, dan masih banyak lagi. Tapi kita bisa bilang, aku mau dipakai Tuhan. Berarti aku bebas. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi insinyur, mau jadi apapun. Asalkan dipakai Tuhan. Itu benar. Tapi ada lagi satu yang lebih baik lagi. Walaupun kita misalnya kepengennya jadi dokter, tapi ternyata Tuhan cuma tentuinnya kita jadi guru. Aku kan pengennya kuliah kedokteran. Kalau kuliahnya jurusan ini nanti aku jadi guru. Aku gak mau jadi guru, maunya jadi dokter. Kita harus taat sama Tuhan. Kalau Tuhan mau tentuinnya kita jadi guru bukan jadi dokter, harus nurut. Dan bukan cuma itu. Dari keseharian hidup kita sehari-hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Begitu terus. Kita harus selalu taat. Taat. Nah sekarang aku punya satu benda yang unik loh. Kertas ini waktu masih lembaran-lembaran kertas. Mereka ini lembaran-lembaran kertas ini taat kepada saya. Mau diperlakukan apapun juga. Mau diapain juga. Mau dilecekin, mau dilipat, mau ditekuk-tekuk. Mereka tidak repot, mereka tidak rewel, mereka tidak membantah. Dan ketika mereka mau taat lalu disatukan menjadi sesuatu yang indah. Dan keindahannya tidak selesai-selesai. Begitulah teman-teman, yang namanya jadi anak taat itu disukainya tidak selesai-selesai. Dan seperti hati ini,
Sepertinya seperti ada sinar yang memancar dari dalam hatinya ini. Jadi begitulah, setelah kita hatinya dihapuskan oleh darahnya Tuhan Yesus waktu dia mati di kayu salib, memang hati kita sudah dibikin putih bersih. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus terus bertumbuh. Bertumbuh itu seperti pohon yang dari pendek jadi makin tinggi. Dan yang namanya bertumbuh itu bukannya badan kita makin tinggi seperti pohon kelapa misalnya. Tapi maksudnya ketaatan kita dan sayangnya kita pada Tuhan Yesus makin lama makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin tambah sampai tinggi, setinggi-tingginya. Jadi mulai sekarang ingat ya, hidup kita itu adalah miliknya Tuhan. Karena itu kita harus memberikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Caranya kita mau hidup taat dan menyenangkan Tuhan. Taat dan menyenangkan Tuhan, taat dan menyenangkan Tuhan, taat dan menyenangkan Tuhan. Artinya hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Setuju bro? Oke deh teman-teman. Sekarang kita hafalkan ayatnya ya. Ayatnya dibacanya dari Roma 12 ayat 1. Karena kita susah membentuk huruf R, jadi kita bikin gerakan Alkitab terbuka deh. Roma 12 ayat 1. Sekali lagi ya, Roma 12. 12 itu tulisannya angka 1 dan 2 ayat 1. Bunyinya apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang bersih, dan disukai Allah. Gitu ya. Bisa diulang lagi, dimundurin lagi kalau kamu mau menghafalnya. Dan jangan lupa taat, menyenangkan Tuhan, hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Oke deh, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kami ini harus hidup seperti yang Engkau mau, taat dan menyenangkan Engkau, memberikan hidup kami yang terbaik yang disukai Engkau, karena kami adalah anak-anaknya Engkau, miliknya Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sudah mati di kayu salib, menghapuskan dosa kami, sehingga hati kami menjadi bersih. Dan bantu kami ya Tuhan untuk bisa hidup menjadi anak-anak taat kepada siapapun yang harus kami taati, termasuk taat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. God bless you teman-teman. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Teman-teman, tadi firman Tuhannya menceritakan waktu Tuhan Yesus diserahkan ke bait Allah, Bapak Yusuf, papanya Tuhan Yesus, membawa persembahan seekor burung. Nah, kita mau buat ya origami burung. Caranya gampang deh. Kita cuma butuh 1 lembar kertas origami. Kalau bisa warnanya kuning atau oranye ya. Lalu 1 buah pensil atau pulpen atau apapun. Lalu kita juga perlu yang namanya gunting. Nah, sekarang gampang banget. Pertama-tama teman-teman, si kertas lipatnya ini kita lipat segitiga begini. Nah, rapi ya melipatnya ya. Kalau sudah, sekarang
setelah kita setrika bagian pinggir yang miringnya, kita lipat yang atasnya, lipat ke bawah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita buka lagi, lalu kita masukkan lipatan ini ke dalam. Jadi seperti ini. Seperti bikin patok burung ya, taruhnya burung. Kalau udah, sekarang teman-teman tinggal kita gunting deh. Kita gunting kira-kira bagian bawahnya ini kita ukur sepertiga, kira-kira aja ya. Kita gunting miring sampai ke tengah-tengahnya yang ada di sini, jadi ke separuh yang ada di sini. Kalau sudah kayak gini, teman-teman, tinggal kita lipat deh dua-duanya ke atas jadi sayapnya. Dan kita beri mata menggunakan alat tulis. Jadi seperti ini ya. Nah, burungnya sudah jadi. Jangan lupa dikumpulkan paling terlambat hari Selasa jam 8 malam. God bless you. Nah, adik-adik, itu dia tadi rangkaian ibadah kita. Mari jangan lupa minggu depan untuk terus beribadah kepada Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita ini dengan doa. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah bersama-sama beribadah dan menyanyi memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami, bahkan setelah ini dan minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Markus 10 ayat 27, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27b. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih. Markus 10 ayat 27, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Markus 10 ayat 27, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Thank you, God bless you. 10 ayat 27, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bye. 10 verse 27. All things are possible in God. Good. God bless you. God bless you. Bye-bye. Markus 10 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dadah. Markus 10 ayat 20. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Markus 10 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27b. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 10 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih.
Tuhan Yesus berkati. Markus 10 ayat 27, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.